Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Linda Wirawan, dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Sulsel edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, menciptakan sebuah lagu bukanlah hal yang mudah, apalagi lagu-lagu yang memiliki makna yang mendalam. Namun seorang anak muda di kota Makassar mampu menciptakan lagu-lagu Makassar yang tergolong enak didengarkan. Setelah dikenal sebagai pencipta lagu, ia lalu memutuskan juga untuk menyanyikan langsung karya-karyanya. Seperti apa tantangan menjadi pencipta dan penyanyi lagu di kota Makassar? Kita sudah hadirkan di studio Kompas TV ada Ardi Lurang selaku penyanyi dan juga pencipta lagu di Makassar. Selamat pagi Bang Ardi. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Iya, luar Baik, biasa. tadi kita sudah jelaskan sedikit latar belakang dari Ardi, sosok Ardi Lurang yang dikenal sebagai penyanyi lagu Makassar. Namun mungkin masih ada pemirsa yang baru saja mendengar nama Ardi Lurang. Ini mungkin bisa diceritakan sedikit, Bang Ardi bisa memperkenalkan diri dan juga sejauh ini karya-karyanya apa saja, silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Ardi Lurang. Seorang pendatang baru di Belantika Musik Daerah Makassar. Saya berdomisili di Goa sebenarnya, di Palangga. Tujuan saya masuk di lagu daerah Makassar itu, saya ingin lagu daerah Makassar itu makin dikenal, serta ingin melestarikan lagu-lagu daerah Makassar kembali yang sempat tenggelam ya. Iya, luar biasa sekali, tujuannya sangat mulia, ingin melestarikan kembali lagu-lagu daerah seperti itu ya Bang Ardi. Baik, untuk mengenal lebih dalam lagi sosok Ardi Lurang, kita akan sama-sama menyaksikan salah satu ciptaan karya dari Ardi Lurang, yaitu Jok-Jokna Atingko. Silahkan menyaksikan. Asing sai anjo pak maiku lompona pangan kuri kalenu tena sandrapanmu rinyawaku leba ajari sapi ribataraya mirangga selanu rinake minasangku rika uji bawang allo bangi reso-resoku kupan ranuan rikau Pasabakang sanan nyawaku ka ikau jojokna latinku rikaraeng malompoa ajari mulai atinku. Selanuri nake minasangku
kau jibawamu Allah bangi reso-resoku ku panrenuan rikau. Nah, itulah tadi salah satu ciptaan karya dari Ardi Lurang, yaitu Jojo Natingku. Nah, Bang Ardi, boleh diceritakan tidak ini seperti apa latar belakang sampai lahir kemudian lagu ini, Bang Ardi? Iya. Sebelum lahir lagu itu, saya datang sesuatu perasaan yang agak terharu. Terharu? Terharu. Karena? Karena saya memiliki istri yang sangat begitu support dan sangat sayang sama saya. Perhatiannya melebihi apa yang saya harapkan. Bisa tidak diceritakan beberapa lirik yang kemudian Bang Ardi tulis dan apa maknanya? Iya, termasuk itu dari judulnya ya, Jojo Natingku. Makna dan artinya itu berarti dialah yang saya cari selama ini, dialah yang saya temukan. Itu Jojo Natingku, artinya pilihan hatiku. Pilihan hati dari Bang Ardi gitu ya, sampai kemudian membuatkan lagu buat sang istri. Respon sang istrinya gimana waktu pertama kali dengerin lagu ini, Bang Ardi? Cukup bangga lah, bahagia, terharu juga ya. Apakah kemudian lagu ini bisa dirasakan oleh banyak orang mungkin yang situasinya sama seperti Bang Ardi, atau apa tujuan dari ciptaan lagu ini? Oh iya, kalau lagu saya itu bisa dibilang banyak sih yang mengalami hal yang seperti itu di dalam lagu itu. Sebuah lagu yang banyak hal yang dialami orang itu sama dengan saya, seperti itu. Jadi kemudian itu salah satu tujuan menciptakan lagu ini juga ya, Bang Ardi ya. Oke, tadi dikatakan waktu Bang Ardi memperkenalkan diri, Anda mengatakan pendatang baru di kemudian dunia musik Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan. Nah, Bang Ardi, kalau boleh tahu, kapan sih kemudian Bang Ardi ini memulai karirnya sebagai seorang penyanyi dan pencipta lagu? Awal mula saya itu sempat waktu saya menyanyi di salah satu kafe punya teman saya. Sepulang dari kafe itu saya langsung diberi mungkin anugerah lah, anugerah. Ada saja yang timbul dari pikiran saya itu, langsung mengambil kertas dan mengambil pulpen sambil langsung menulis sebuah lirik dan menjadikan satu buah lagu, seperti itu. Lebih tepatnya kapan Bang Ardi memulai karirnya, di tahun berapa Bang Ardi? 2021 ya kalau nggak salah. 2021. Di pertengahan 2021 itu kan sebenarnya lagi marak-maraknya COVID-19 nih Bang Ardi. Bagaimana kemudian kok bisa di tengah-tengah pandemi ini muncul keinginan untuk menjadi pencipta lagu dan penyanyi, Bang Ardi? Justru pada waktu itu kan sempat mengalami, ini pandeminya belum clear ya. Dan saya sempat kena pengurangan karyawan gitu. Ya. Nah, pada saat itu saya timbul di pikiran saya, bagaimana kalau saya coba-coba terjun ke dunia seniman lagu daerah Makassar. Justru karena di balik musibah itu ternyata hadirlah kemudian ya, lahirlah sosok Ardi Lurang yang sekarang ini seperti itu. Kita masih akan ngobrol banyak mengenai banyak sekali ciptaan ataupun karya dari Ardi Lurang. Namun kita jeda sejenak, saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel.
kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan hazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Tano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Kompas TV. Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum ada kita. tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ardi Lurang, pencipta lagu dan penyanyi dari Kota Makassar. Bang Ardi, dari tahun 2021 hingga saat ini, sudah berapa banyak ciptaan karya dari seorang Ardi Lurang? Untuk sekarang ya ada 7. 7. Dan 1 diantaranya yang dinyanyikan sendiri gitu ya, dinyanyikan. Bang Ardi ya? Iya. Bisa diceritakan 6 lainnya itu judulnya apa saja, Bang Ardi? Dari yang 6 lagu yang saya ciptakan itu ada Manggeta Mas Saile. Itu bercerita soal apa? Itu bercerita tentang seseorang anak yang hidup tanpa pernah merasakan kasih sayang dari seorang bapak. Seperti itu. Oke, selanjutnya? Bang Selanjutnya ada Jule Mirikatte, menceritakan tentang seseorang laki-laki yang pernah menjalin sebuah hubungan, tapi makin hari hubungannya itu terasa kayak berubah, sudah renggang, seperti itu. Oke, udah 2 nih, lanjut lagi Bang Ardi. Apalagi? Ganak Mirinakke. Ganak Mirinakke ini sama halnya dengan, tidak jauh beda lah dengan lagu percintaan yang lain itu. Seorang laki-laki yang sempat melihat pasangannya ini selingkuh. Aduh. Seperti itu. Iya. Dari cerita-cerita lagu-lagu kisah dari Ardi Lurang, ini sebenarnya inspirasinya dari mana sih? Jangan-jangan dari cerita Bang Ardi sendiri nih? Sebagian ada dari saya, sebagian juga ini yang soal perselingkuhan itu bukan dari saya ya, bukan. Itu ada dari kisah saya punya teman. Datang ke saya, minta dibikinkan lagu. Oke. Bang Ardi, bisakah kamu buat kisah saya dalam sebuah konsep lagu? Nah, akhirnya saya bikinkan. Dan lagunya ini kemudian dinyanyikan oleh siapa kalau bukan dinyanyikan oleh Bang Ardi sendiri? Teman. Ada dari rekan-rekan teman, ada juga dari keluarga. Iya. Bagaimana Anda melihat kemudian profesi ini? Apakah kedepannya bisa lebih menjanjikan atau seperti apa? Iya, kayaknya sih pandangan saya seperti itu. Karena memang dari kecil juga saya memiliki hobi. Mulai dari kecil saya memiliki hobi itu menyanyi. Dan saya lihat di lapangan, waduh, kayaknya saya cocok ini
Saya cocok bisa terjun di dunia musik, terutama dunia musik lagu daerah Makassar. Baik. Nah, tadi dikatakan Bang Ardi kalau dalam menciptakan lagu itu kadang dari kisah sendiri. Betul. Atau kadang dari teman-teman yang datang curhat untuk dibikinkan lagu. Dalam satu proses pembuatan lagu itu biasanya menghabiskan waktu berapa lama Bang Ardi? Macam-macam. Terkadang kalau lagu yang inspirasinya terjadi dari kisah saya sendiri itu tidak lama, paling cuma 5 menit lah, 10 menit. 5 menit sampai 10 menit Bang Ardi udah jadi? Iya. Kalau sebaliknya bukan dari kisah Bang Ardi berapa lama? Lumayan lama, karena harus dikonsep ceritanya bagaimana dan butuh waktu yang lumayan lama sih. Kalau kisah dari orang lain seperti itu. Oke, nah buat para pemirsa yang penasaran, saat ini kita juga akan memperlihatkan salah satu karya dari Ardi Lurang yang dinyanyikan oleh Asnur yang satu ini. Lompo tojing napa coba iya na tena kama labusudna sangkat rupa mi patrisiku si puliang subengit natinku ante mi kama kajarianna na kama duduk talasak ku pirat natom nirikanenku menyalagau narigioku oh karaeng cini sai kamaseku tuliri kateku padang kepangan rohku kumina sayen porite nea ku kanyane todongan nerino punapa entai nama kuleana sabaran temi ilalanya aku tenajaku sasaliri tuna empoku kale bakam mani sarengku. Oke, itulah tadi kemudian ciptaan dari Ardi Lurang yang kemudian dinyanyikan oleh Asnur dengan judul Kamaseko. Nah, bisa diceritain tidak Bang Ardi, kenapa bisa membuat lagu yang dinyanyikan oleh Asnur yang notabene merupakan adik dari penyanyi terkenal Asari Sitawa? Silahkan. Iya, pada saat itu saya mengalami kisah yang teramat pedih, di mana pada saat itu saya di situasi yang sangat bisa dibilang drop sekali, entah dari segi ekonomi dan lain-lain sebagainya. Dan pada saat itu saya sempat berpikiran mungkin kalau saya yang menyanyikan lagu ini mungkin kayaknya agak berat untuk saya nyanyikan, karena ini memang lagu betul-betul dari kisah saya sendiri dan saya tidak sanggup menyanyikannya. Nah, muncullah suatu inisiatif. Saya menelpon Asnur langsung. Bagaimana Asnur? Ada satu buah lagu yang saya bisa amanahkan sama kamu. Dan Asnurnya pun mau. Seperti itu. Jadi Kamaseko ini bercerita dari kisah nyata yang dialami oleh kisah nyata. Bang Ardi sendiri? Betul.
Lirik-liriknya boleh diceritakan, Bang Ardi? Seperti kayak yang lirik pertama itu, Lompo tojinna coba ya, menceritakan maknanya itu betapa beratnya cobaan hidup ini, betapa kerasnya kita menjalani ini, seperti tiada henti-hentinya menghampiri saya, seperti itu. Oke. Iya. Apakah Anda kemudian terlibat langsung dalam proses aransemen nada dan lagu ini, Bang Ardi? Iya, terlibat. Berapa lama proses aransemennya? Kalau tadi lirik kan lumayan cepat ya, Bang Ardi ya? Iya. Kalau aransemennya itu lumayan lama ya. 1 bulan kayaknya. 1 bulan. 1 bulan, Bang Ardi ya. Jadi memang cukup berbanding terbalik dengan penulisan liriknya, Bang Ardi. Iya. Justru ternyata aransemen lagunya, intonasinya yang kemudian cukup memakan waktu ya, Bang Iya, Ardi ya. betul. Apakah kemudian dari ke-7 lagu yang selama ini Anda ciptakan itu semua Anda terlibat secara utuh dari proses lirik, aransemen, atau ada kemudian yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain, Bang Ardi? Iya, saya terlibat di dalam 7 lagu ini. Saya terlibat semua. Semuanya terlibat langsung ya, Bang Iya, Ardi? terlibat langsung. Baik, sebagai penyanyi, tadi Anda katakan sendiri bahwa profesi ini cukup menjanjikan ke depannya. Lantas kemudian sejauh ini buat para pemirsa mungkin yang juga ingin terjun menjadi seorang penyanyi, sama seperti Bang Ardi, sejauh ini Bang Ardi ada latihan vokal kah atau seperti apa, Bang Ardi? Kalau latihan vokal sih nggak ada. Memang mungkin anugerah ya yang diberikan oleh Tuhan. Saya dari kecil itu sering nyanyi, hobi nyanyi sampai sekarang. Oke, jadi buat para pemirsa di rumah yang dari kecil hobi nyanyi itu tidak menutup kemungkinan untuk kemudian bisa memiliki profesi sama seperti Bang Ardi sebagai penyanyi saat ini ya, Bang Ardi. Oke, kita masih akan mengulik upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Bang Ardi ini untuk mempopulerkan dirinya di Kota Makassar sebagai seorang penyanyi. Namun kita jeda sejenak, saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap Minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul tindaknya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Kita masih bersama dengan Ardi Lurang, sosok penyanyi pendatang baru yang ada di Kota Makassar. Baik, Bang Ardi, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, tadi saya sempat janjikan kepada pemirsa akan bertanya mengenai upaya-upaya Anda mempopulerkan diri. Namun kita mau main sejenak nih, Bang Ardi. Saya akan menyebutkan nama seorang penyanyi dan Anda bisa ceritakan pendapat Anda soal penyanyi tersebut dan bagaimana hubungan Anda dengan penyanyi tersebut. Boleh, Bang Ardi? Boleh. Oke, nama pertama yang saya akan mintakan tanggapan dari Bang Ardi yaitu ada Udin Leaders. Tanggapannya, Bang Ardi? Oh, Udin Leaders. Tanggapan saya soal Udin Leaders itu dia seorang penyanyi yang mempunyai ciri khas suara yang bisa dibilang langka dari seorang Udin Leaders, seperti itu. Oke. Iya. Itu tanggapan Bang Ardi ya. Tanggapan saya. Suaranya unik dan cukup langka di Kota Makassar. Cukup langka. Oke. Selanjutnya ada Asari Sitaba. Nah, Asari itu kalau menurut saya, tanggapan saya, dia salah seorang penyanyi yang mempunyai juga suara
Sebenarnya dari karakter suaranya sih banyak. Cuma dari cara dia menyanyikan sebuah lagu ada perbedaan dari penyanyi-penyanyi lain. Jadi karakternya yang berbeda ya, Bang karakternya. Ardi ya? Karakternya yang berbeda. Iya, betul. Anda cukup dekat dengan Asari Sitabak karena tadi sempat berkolaborasi dengan adiknya atau seperti Betul. apa? Kalau dibilang secara dekat dengan Asari, justru saya merintis karir itu sama-sama dengan Asari. Oke. Mulai dari pertama saya terjun ke dunia musik Makassar, dari Asari lah dia yang memperkenalkan saya di dunia musik. Iya. Jadi bisa dikatakan Bang Asari ini juga cukup memberikan sumbangsi ya Betul, terhadap betul. karir Iya. dari Bang Ardi. Iya. Baik, selanjutnya ada almarhum Iwan Tompo. Almarhum Iwan Tompo. Kalau almarhum Iwan Tompo yang saya tanggapi itu dari lagu-lagunya bisa dibilang tidak ada yang bisa menyaingi dia. Sudah banyak lagu-lagunya yang dan termasuk salah satu penyanyi Makassar yang saya idolakan. Iya. Salah satu penyanyi Makassar yang diidolakan langsung ya sama Bang Iwan Ardi. Tompo. Terakhir, tanggapan Bang Ardi soal penyanyi Ridwan Saw. Ridwan Saw. Untuk sekarang ya, bisa dibilang lah panutan kita semua. Kalau Ridwan Saw. Apa yang kemudian dijadikan panutan dari sosok Ridwan Saw oleh Bang Ardi? Dia cukup berkarisma. Dan lagu-lagunya itu juga banyak yang menginspirasi saya. Mengambil sebuah inspirasi dari lagu-lagunya. Baik. Iya, Ridwan Saw. Nah, tadi saya sudah janjikan kepada para pemirsa ingin juga membagikan upaya-upaya apa yang dilakukan sama Bang Ardi untuk mempopulerkan diri sebagai seorang penyanyi. Karena rasa-rasanya cukup sulit kalau jadi penyanyi terus nggak dikenal gitu, Betul. Bang Ardi. Seperti apa? Upaya saya sih, saya akan terus mencoba dan fokus menciptakan sebuah lagu-lagu, termasuk lagu-lagu daerah Makassar ke depannya. Dan tidak menutup kemungkinan saya akan terus belajar dan mencoba menciptakan lagu-lagu dari genre lain seperti pop atau dangdut. Oke, jadi itu upaya yang dilakukan ya, terus menciptakan lagu-lagu, terus berkarya ke depannya dan tidak menutup kemungkinan untuk merambah ke genre lain seperti pop dan juga dangdut. Betul. Seperti itu ya, Bang Ardi. Oke, sejauh ini kemudian apa sih kesulitan yang dihadapi oleh Bang Ardi sebagai seorang penyanyi ataupun menciptakan lagu, Bang Ardi? Apa ya? Kesulitannya itu saya rasa tidak ada ya. Tidak ada kesulitan sama sekali, Bang Ardi? Tidak ada. Rasa-rasanya ini memang jadi jalur karir yang tepat buat Bang Ardi. Betul. Karena sama sekali tidak ada kesulitan. Iya. Justru merasa enjoy di bidang ini. Iya. Oke, lantas kemudian bentuk dukungan apa yang Bang Ardi harapkan hadir, baik itu dari pemerintah ataupun dari masyarakat, Bang Ardi? Ya, yang saya harapkan itu semoga saja dari pemerintah bisa mengapresiasi yang lebih bagus lagi untuk para seniman lagu daerah Makassar. Iya. Semoga kita juga ini sebagai seniman bisa lebih semangat lagi dalam berkarya. Begitu. Memberikan kemudian manfaat maksimal kepada para seniman-seniman yang ada di Kota Makassar seperti itu ya, Bang Ardi. Lantas kemudian buat para pemirsa yang menyaksikan dan juga tertarik untuk mengundang Bang Ardi tampil di acaranya, mereka harus hubungi kemana nih, Bang Ardi? Silakan. Bisa langsung di DM Instagram saya, Ari Luran. Bisa juga langsung di kontak nomor WhatsApp saya. Iya. Silakan disebutkan nomor WhatsApp-nya, Bang Ardi. 085 700 260 917. Baik.
Nah itu tadi kemudian bisa langsung memberikan direct message atau DM ke akun Instagram dari Bang Ardi dan juga di nomor WhatsApp yang tadi sudah disebutkan oleh Bang Ardi. Lantas kemudian Bang Ardi dengan Bang Ardi sebagai pendatang baru di penyanyi di Kota Makassar, tentunya banyak saingan Bang Ardi, bukan cuma Bang Ardi sendirian. Betul. Lantas kemudian apa yang Bang Ardi lakukan agar bisa lebih menonjol dibandingkan penyanyi-penyanyi lain Bang Ardi? Apa ya? Saya mencoba membuat sesuatu yang berbeda. Entah dari segi lagu-lagunya ataupun dari segi performnya. Menurut Anda apa yang membuat seorang Ardi Lurang ini berbeda? Kalau tadi dengan beberapa rekan penyanyi lainnya ada yang kuat karakternya, ada yang kuat unik dan langka suaranya, ada yang berkarisma. Kalau sosok Ardi Lurang ini Anda gambarkan seperti apa? Perbedaannya dari kata-kata atau lirik-lirik lagu saya mungkin yang agak berbeda dari yang lain. Dan pada saat saya menyanyi lagu saya sendiri, seseorang akan mendengar, oh itu Ardi Lurang yang menyanyi. Ya, jadi lirik yang tulus itu yang menjadi kemudian kekuatan dari seorang Ardi Lurang. Betul. Terakhir mungkin harapan dari Ardi Lurang seperti apa ke depannya, silahkan. Iya, harapan saya semoga ke depannya lagu-lagu daerah Makassar itu bisa dikenal lebih luas lagi, terkhususnya di Sulawesi Selatan. Semoga bisa kembali berjaya lagu daerah kebanggaan kita, lagu Makassar. Mungkin hanya itu harapan saya. Semoga lagu daerah Kota Makassar dapat kembali sukses dan berjaya dan populer seperti itu ya Bang Ardi. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di studio Kompas TV. Semoga karirnya semakin sukses dan juga berjaya sama seperti doa dari Bang Ardi untuk lagu daerah Kota Makassar. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Sulsel edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.